Sword of Coming, episode 215. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wanita tua pucat pasi dan bungkuk itu menatap kosong ke arah kelompok Chen Pingan. Cendekiawan yang mengetuk pintu itu memiliki kepribadian yang sangat pengecut, dan dia bahkan tidak berani menatap langsung ke arah wanita tua itu saat dia bersembunyi di belakang temannya, sambil menyesali dirinya sendiri karena begitu bersemangat untuk melangkah maju dan mengetuk pintu. Cendekiawan itu cukup rajin membaca berbagai jenis buku, dan ia telah membaca banyak kisah tentang segala macam hantu dan roh, yang sebagian besar terbagi dalam dua kategori. Kategori pertama berisi roh-roh yang sangat indah dan memikat, seperti roh rubah yang menggoda para cendekiawan yang lewat. Kategori kedua berisi roh-roh yang penampilannya mengerikan, dan pada malam hari, tempat tinggal mereka akan terlihat seperti halaman rumah biasa, tetapi jika seseorang cukup beruntung untuk hidup sampai hari berikutnya, maka mereka akan menemukan bahwa mereka sebenarnya telah menghabiskan sepanjang malam di sebuah kuburan yang terbengkalai. Sarjana yang memegang obor sedikit lebih berani daripada rekannya, dan dia menggeser rak buku besarnya ke atas dan ke bawah untuk menyesuaikan posisinya di punggungnya sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya untuk mendapatkan kehangatan sambil memaksakan senyum di wajahnya dan bertanya, "Apakah Anda bisa menampung kami untuk satu malam, Nyonya?" Hujannya terlalu deras, dan teman kita ini sudah pingsan karena kedinginan. Jika kita tidak bisa menemukan tempat yang hangat untuknya, dia mungkin tidak akan bisa melewati malam ini. Menyelamatkan nyawa adalah salah satu perbuatan terbaik yang bisa dilakukan seseorang, jadi mohon terimalah kami atas kebaikan hati Anda. Wanita tua itu memasang ekspresi tegas saat mengatakan sesuatu dalam dialek setempat, dan dia tampak sedang mengajukan pertanyaan. Sarjana itu hanya dapat memberikan penjelasan dengan menggunakan dialek yang sama. Wanita tua itu mengalihkan pandangannya ke arah Chen Pingan, lalu tiba-tiba bertanya dalam dialek resmi benua botol berharga timur, "Anda seorang seniman bela diri?" Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Wanita tua itu kemudian mengarahkan pandangannya ke gagang pedang kayu persik yang diikatkan di punggung Zhang San. Dalam keadaan sadar, napasnya menjadi lebih dalam dan lebih teratur daripada saat ia sadar. Inilah salah satu hal luar biasa tentang pemurniki. Segala yang mereka lakukan berusaha untuk kembali ke kesederhanaan, dan terkadang hasilnya cukup mengejutkan. Saat melihat pedang kayu persik, mata wanita tua itu sedikit menyipit saat ia bertanya, "Dan temanmu seorang Taois?" Chen Pingan mengangguk sekali lagi. Akhirnya, wanita tua itu mengalihkan perhatiannya kembali kepada cendekiawan yang memegang payung dengan gelisah sambil bertanya, "Apakah Anda seorang cendekiawan?" Sarjana itu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Saya belum meraih prestasi berarti dalam ujian kekaisaran, jadi saya tidak berani menyebut diri saya seorang sarjana." Wanita tua itu mengerucutkan bibirnya, lalu perlahan terlatih tatih menghindar sambil berkata, "Karena kalian semua pemuda yang sah, kalian boleh masuk dan bermalam, tapi pastikan untuk tetap di kamar dan jangan berkeliaran kemana-mana tanpa izin. Kalau kalian sampai memberitahu tuanku tentang kehadiran kalian, kalian harus menanggung sendiri akibatnya. Ada anglo di kamar-kamar yang bisa kalian nyalakan sendiri, dan kalian tidak perlu meminta izin sebelum menyalakannya. Kalian semua tamu, dan tuanku tidak pelit sampai-sampai ia akan terganggu dengan hilangnya kayu bakar." Setelah Chen Pingan dan yang lainnya melangkah masuk ke halaman, wanita tua itu melihat sekeliling sejenak, lalu segera menutup gerbang. Gerbang yang tebal dan berat itu tampak seringan bulu di tangannya, dan ia pun menutupnya dengan mudah. Ini adalah perkebunan yang cukup luas dengan 4 bagian, dan kelompok Chen Pingan ditugaskan untuk tinggal di salah satu bagian tersebut. Di sana, mereka diberitahu bahwa mereka dilarang memasuki halaman belakang. Atap perkebunan dihiasi ukiran berbagai jenis binatang, burung, dan pemandangan, sementara kusen jendelanya juga dibuat dengan sangat rumit. Tanah di halaman dilapisi dengan batu bata biru dan merah, sehingga sangat jelas di mana letak jalan utama. Ada juga koridor yang terselip di bawah atap yang melindungi seseorang dari hujan selama badai seperti ini. Begitu melangkah ke salah satu koridor di bawah atap, perempuan tua itu lenyap sepenuhnya ke dalam bayangan. Tepat pada saat itu, kilat menyambar,
dan kedua cendekiawan itu sekilas melihat wajah perempuan tua yang pucat pasi itu, sebuah pemandangan yang begitu mengerikan sehingga mereka hampir pingsan di tempat sebelum bergegas masuk ke ruangan di dekatnya. Masih ketakutan dengan apa yang baru saja mereka lihat, kedua cendekiawan bermarga Chu dan Liu itu tidak berani tidur sendiri, jadi mereka hanya bisa tinggal bersama di kamar yang sama untuk saat ini. Cendekiawan bermarga Liu itu meletakkan payung kertas minyaknya, lalu menyalakan lampu untuk membaca beberapa kitab suci guna menenangkan sarafnya yang tegang. Sarjana bermarga Chu itu sedikit lebih berani. Kalau tidak, ia tidak akan menyadari keberadaan rumah ini. Ia meletakkan obor dan mulai memainkan anglo, menarik beberapa batang kayu bakar yang terbungkus rapat dengan kertas minyak dari rak bukunya. Dengan batang-batang kayu itu, ia dapat dengan cepat menyalakan api, dan ruangan itu perlahan mulai menghangat. Setelah itu, ia mengamati sekelilingnya sejenak, lalu menepuk-nepuk tempat tidur di kamar dan mendapati selimutnya agak lembab dan mengeluarkan bau agak busuk dan berjamur. Ini memang sudah diduga. Sejak awal musim semi tahun ini, hujan hampir selalu turun di negeri pakaian warna-warni, jadi selimut di kamar tamu yang kosong tentu saja tidak akan berada dalam kondisi ideal. Bagaimanapun, mereka sudah sangat beruntung memiliki tempat tinggal, dan si cendekiawan tentu saja tidak akan mengkritik pemilik properti hanya karena hal seperti ini. Cendekiawan bermarga Chu itu cukup tampan dengan postur tubuh yang tinggi dan ramping, rambutnya tertata rapi di dalam bandana biru langit. Ia memancarkan aura kesalehan, dan saat mengamati sekelilingnya, ia menemukan bahwa bingkai jendelanya diukir dengan sangat rumit, dengan ukiran seperti kelelawar dan ikan mas, yang semuanya memiliki konotasi positif berupa keberuntungan dan kemakmuran. Tiba-tiba, ia mencondongkan tubuh lebih dekat ke jendela dan menemukan beberapa jejak cat merah di ambang kayu yang sedikit lebih lebar di antara dua jendela. Cat merah itu agak samar, tetapi ia hampir tidak bisa melihat bahwa cat itu sedang mengejas suatu teks. Saat ruangan berangsur-angsur menghangat, cendekiawan bermarga Liu itu juga semakin berani. Ia meletakkan buku di tangannya, dan ketika menyadari rekannya sedang menatap jendela, ia pun mengalihkan pandangannya ke arah yang sama, hanya untuk melihat semburan cahaya merah terang di samping jendela, yang menyinari wajah perempuan tua mengerikan itu, yang berseru dengan suara serak, "Sudah cukup larut, jadi kalian berdua harus tidur." Kemunculan tiba-tiba wanita tua pembawa lentera itu hampir membuat kedua cendekiawan itu ketakutan setengah mati. Wanita tua itu baru saja berjalan dari kamar tepat di seberangnya, dan Chen Pingan juga sedang membaca di dalam dan melihat wanita tua itu melalui jendela, namun reaksinya tidak sepanas dan tertekan seperti itu. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya sambil terlatih-tatih pergi sambil terkekeh dalam hati, sepertinya para sarjana memang pengecut. Di ruangan lain, Chen Pingan berdiri di dekat jendela, dan dia berkata dengan suara pelan, "Dia sudah pergi." Zhang San tersadar kembali segera setelah memasuki kediaman, dan langsung merasa segar kembali setelah meminum pil pemulihan yang diteguk bersama anggur dari labu Chen Pingan. Awalnya, ia enggan menyia-nyiakan pil, tetapi tiba-tiba ia merasakan kilatan ki iblis di area tersebut, dan ia tak berani menyimpan pilnya lagi. Bagaimanapun, nyawanya lebih berharga daripada sekeping koin salju tipis. Zhang San duduk di tempat tidur, mengenakan jubah Taois yang baru dan kering, lalu membungkuk di samping anglo, menggunakan api di dalamnya untuk menghangatkan tangannya. Sambil melakukannya, ia berkata dengan suara pelan, "Mari kita bergantian berjaga malam ini, Chen Pingan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa beristirahat sama sekali. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada yang tidak beres dengan tempat ini." Chen Pingan tersenyum sambil menjawab, "Kau hanya perlu menggantungkan pedang kayu persik dan lonceng pendeteksi iblismu di dekat jendela. Aku tidak familiar dengan hal-hal seperti iblis dan roh, jadi aku butuh lonceng itu untuk memberitahuku jika ada makhluk-makhluk itu di dekatku. Soal berjaga di malam hari, aku sangat ahli, jadi tenang saja dan tidurlah. Aku akan membangunkanmu jika terjadi sesuatu." Zhang San memikirkannya sejenak, lalu mencari alasan lain untuk tidak langsung tidur. "Baiklah, aku akan menggantung pedang kayu persik dan lonceng pendeteksi iblisku di dekat jendela, tapi aku akan menghangatkan diri di dekat api unggun sebentar lagi sebelum tidur." Saat Zhang San sedang menggantungkan pedang kayunya, Chen Pingan berkata, "Sebelumnya ada yang mengukir rune di ambang jendela, tapi pasti sudah lama sekali, dan runenya sudah tidak begitu jelas lagi. Namun, itu pasti rune Tao.
Apa kau mengenalinya? Zhang San awalnya tidak menyadari rune-rune ini, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Pingan, ia dengan cermat memeriksa ambang jendela, dan baru kemudian ia menyadari adanya jejak rune. Ia tak dapat menahan diri untuk terkesan dengan ketelitian Chen Pingan, dan saat ia memeriksa rune-rune itu dengan cermat, raut wajah muram perlahan muncul di wajahnya. Setelah itu, dia mengusap pelan jarinya di atas rune yang tak jelas itu sebelum mengendus ujung jarinya sendiri, lalu dia duduk kembali dalam diam. Kalau memang seperti yang kubayangkan, berarti kita dalam masalah besar. Rune yang terukir di ambang jendela itu dimaksudkan untuk mengusir hantu, dan dilihat dari sisa-sisanya, sepertinya itu sejenis rune suci dari Sekte Dekrit Suci. Rune-rune itu sangat kuat, menunjukkan bahwa rune-rune itu ditulis oleh seorang tokoh senior dari Sekte Dekrit Ilahi, dan rune-rune itu menutupi hampir seluruh jendela. Selain itu, goresannya sangat mendesak, sehingga senior itu pasti sedang menghadapi beberapa entitas hantu yang sangat kuat. Zhang San menghela napas sedih, lalu melanjutkan dengan nada penuh penyesalan, seandainya aku tahu ini akan terjadi, seharusnya aku minum pil pemulihan yang itu lebih awal. Kalau aku melakukannya, aku pasti sudah sadar saat kita mendekati kediaman ini. Saya cukup mahir dalam geomansi dan feng shui, dan bahkan dari kejauhan, saya bisa mendapatkan gambaran kasar tentang karakteristik properti ini, termasuk apakah feng shui yang terkumpul di sini berkarakter yin atau yang dan apakah menyimpang dari jalan kebenaran. Dengan informasi itu, saya bisa menguraikan banyak hal. Maaf, Chen Pingan, kekikiran saya telah menempatkanmu dalam situasi yang sangat berbahaya. Alih-alih menghibur pendeta muda Tao yang menyesal itu, Chen Pingan malah menyindir, bukankah melenyapkan iblis dan membela Taoisme adalah keahlianmu, Tuan Surgawi Zhang yang terhormat? Zhang San buru-buru melambaikan tangannya sambil berkata, tolong jangan panggil aku Guru Surgawi. Secercah kerinduan muncul di matanya saat ia melanjutkan dengan suara pelan, para Master Surgawi sejati semuanya adalah murid langsung klan Li dari kediaman Master Surgawi Gunung Longhu. Mereka semua adalah tokoh terhormat yang berpakaian kuning dan ungu, dan selain itu, para Master Surgawi dari 5 tingkat tengah dari luar klan Zhang juga dianugerahi gelar resmi Master Surgawi. Bahkan di antara para Master Surgawi Gunung Longhu, ada banyak perbedaan. Para Master Surgawi tingkat pertama semuanya adalah makhluk abadi 5 tingkat atas yang dihormati dan disembah di aula leluhur Gunung Longhu. Di bawah mereka adalah keturunan langsung klan Zhang, salah satunya akan memegang segel Master Surgawi dan pedang abadi. Di bawahnya terdapat semua Master Surgawi dari luar klan Zhang yang berkultivasi di Gunung Longhu. Sebagai tanah suci alami, Gunung Longhu terbuka untuk dunia luar, asalkan para pemurni Qi tersebut berjanji untuk meninggalkan gunung untuk membasmi iblis dan melenyapkan iblis setelah mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu. Ketika saatnya tiba, Gunung Longhu akan menganugerahkan pedang kayu persik kepada mereka masing-masing. Inilah daya tarik dan kemurahan hati Gunung Longhu, dan inilah tempat yang dihormati dan dirindukan oleh semua pendeta Tao dari benua lain seperti saya. Chen Pingan mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan Zhang San, memperoleh pemahaman lebih dalam tentang konsep guru surgawi dalam prosesnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Badai dahsyat terus berlanjut, dan semburan bunyi berderak samar sesekali terdengar dari sepasang singa batu mungil yang terletak di kedua sisi pintu masuk perkebunan. Perempuan tua itu berdiri di atas bangku kecil di halaman, menggantungkan lenteranya yang menyala di salah satu pilar di koridor. Api di dalam lentera itu berkelap-kelip tertiup angin, dan tiba-tiba padam seluruhnya. Ternyata sumbu di dalamnya telah habis. Perempuan tua itu mulai terbatuk-batuk sambil kembali ke bangku, lalu mengeluarkan lentera sebelum mengeluarkan api baru dari lengan bajunya, yang semerah darah. Jika diperhatikan lebih dekat, api itu tidak memiliki sumbu. Perempuan tua itu berbalik membelakangi halaman, lalu mencabut sehelai rambut putih dari kepalanya sendiri sebelum menusukkannya dengan kuat ke tengah api, seolah-olah ia menggunakannya sebagai sumbu. Setelah itu, ia mengembuskan napas lembut ke dalam api, dan api itu langsung menyala sebelum dimasukkan ke dalam lentera, yang kemudian digantungkan kembali di pilar. Lentera itu terus bergoyang tertiup angin, menerangi sekelilingnya dengan cahaya merah terangnya. Pada malam yang cerah, pasti akan menarik nengat, dan tidak jelas apa tujuan menyalakan lentera pada malam badai di kawasan terpencil seperti itu.
Zhang San tak ingin tidur, jadi ia mulai menceritakan beberapa kisah kepada Chen Pingan tentang pertemuan-pertemuan berbahaya yang pernah dialaminya dengan iblis dan roh. Chen Pingan sedang mendengarkan cerita-cerita itu sambil menyesap anggur dari labu merahnya ketika tiba-tiba ia menempelkan jari ke bibirnya, seolah-olah ingin membungkam. Zhang San langsung terdiam dan mengalihkan pandangannya ke arah pedang kayu persik yang tergantung di dekat jendela, tetapi lonceng pendeteksi setan tetap diam sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara ketukan pintu, dan ternyata, mereka sedang dikunjungi oleh kedua cendekiawan itu. Chen Pingan berjalan ke pintu sebelum membukanya. Badai di luar masih ganas seperti biasa, dan angin bertiup begitu kencang hingga hujan tertiup ke samping, sehingga tidak ada satupun tempat kering, bahkan di koridor di bawah atap. Cendekiawan bermargacu itu memegang payung di satu tangan dan botol anggur di tangan lainnya sambil tersenyum, sementara cendekiawan bermarga Liu mengembuskan napas ke tangannya sendiri untuk menjaganya tetap hangat. Ia juga tersenyum sambil berkata, "Saudara Chu membawa beberapa botol anggur berkualitas dalam perjalanan ini, dan masih ada satu lagi. Seperti kata pepatah, berbagi itu peduli, jadi kalau Anda tidak keberatan, bagaimana kalau ikut minum bersama kami? Tapi, perlu saya tegaskan sebelumnya, toleransi alkohol saya sangat tinggi, jadi saya tidak akan bisa menyediakan banyak anggur untuk Anda, semoga Anda tidak keberatan." Chen Pingan mengangkat labu di tangannya sambil tersenyum dan menjawab, "Aku membawa anggurku sendiri, jadi kalian bertiga bisa berbagi kendi itu." Sarjana bermarga Liu itu melangkah masuk ke dalam ruangan sambil terkekeh, kedengarannya seperti pengaturan yang fantastis bagiku. Cendekiawan bermargacu mengikutinya ke dalam ruangan, lalu meletakkan payungnya di sudut. Mereka berempat duduk mengelilingi Anglo sejenak sebelum cendekiawan bermarga Liu menepuk dahinya sendiri. "Aku lupa membawa cangkir." Dia lalu menoleh ke rekannya sambil tersenyum kecut dan berkata, "Aku terlalu takut kembali menjemput mereka, Saudara Chu." Cendekiawan bermargacu itu berdiri sambil tersenyum sedikit jengkel, lalu berkata, "Kalau memang ada hantu dan roh di dunia ini, kita tidak perlu takut mati, kan? Kalau dipikir-pikir begitu, ya bagus juga. Lagi pula, cendekiawan seperti kita ini berjalan di jalan kebenaran, jadi kalaupun hantu dan roh itu ada, mereka akan takut dan menghormati kita, jadi apa yang perlu kita takuti?" Dengan begitu banyak orang di ruangan itu, cendekiawan bermarga Liu itu jelas menjadi lebih berani, dan ia bahkan ingin bercanda. "Saya bahkan tidak bisa mendapatkan nilai bagus di ujian kekaisaran, jadi saya hampir tidak bisa disebut cendekiawan. Sebaliknya, Anda jauh lebih banyak membaca daripada saya, Saudara Chu, jadi tentu saja Anda tidak perlu takut." Cendekiawan bermargacu itu menggelengkan kepala sebelum pergi, lalu bergegas menuju ruangan di seberang halaman, membawa 4 cangkir anggur tak lama kemudian. 2 ayam jantan 5 warna yang tinggi dan gagah dilukis di dinding bagian dalam cangkir, dan Zhang San menerima salah satu cangkir sebelum bertanya, "Saudara Chu, Saudara Liu, mungkinkah ini cangkir sabung ayam yang unik di negeri pakaian warna-warni?" Mata cendekiawan bermarga Liu itu langsung berbinar. "Pernah dengar tentang piala sabung ayam dari negeri pakaian warna-warni kita?" Lampu di atas meja tidak terlalu terang, jadi Zhang San memegang cangkirnya di antara 2 jarinya sambil memiringkannya ke arah Anglo, menggunakan cahaya api untuk mengamati dengan saksama sepasang ayam jantan 5 warna sambil merenung. "Cangkir-cangkir ini sangat terkenal, jadi tentu saja aku pernah mendengarnya. Saya berasal dari benua Rit lengkap di utara, dan selama perjalanan saya pernah melihat sepasang seniman bela diri mempertaruhkan kekayaan mereka dalam jumlah besar menggunakan cangkir-cangkir ini. Sungguh luar biasa. Saya dengar, yang perlu dilakukan hanyalah mengisi cangkir hingga hampir penuh dengan anggur, lalu menyuntikkan sedikit energi spiritual ke dinding cangkir, dan kedua ayam jantan itu akan bertarung sampai mati sendirian. Rupanya, bahkan sage tingkat 10 pun tidak dapat memprediksi hasil sabung ayam sebelumnya. Oleh karena itu, setiap piala sabung ayam yang berhasil keluar dari benua botol harta karun timur langsung melonjak harganya ratusan, bahkan terkadang ribuan kali lipat. Piala sabung ayam dari benua Rit lengkap adalah salah satu barang penting yang dibutuhkan untuk menaiki kapal kun di stasiun feri di negara aliran selatan. Ekspresi bangga terpancar di wajah cendekiawan bermarga Liu itu, dan ia tersenyum sambil mengangguk. "Saya tidak tahu apa-apa tentang energi spiritual,
Tetapi yang saya tahu adalah para pemurniki di negeri pakaian warna-warni kita suka menggunakan cangkir-cangkir ini untuk hiburan. Setelah menuangkan anggur ke dalam cangkir-cangkir itu, mereka hanya perlu meremas cangkir-cangkir itu dengan jari-jari mereka sejenak, dan ayam jantan di dalamnya akan langsung hidup kembali sebelum bertarung sampai mati. Mengenai mengapa cawan-cawan ini dianggap begitu berharga, saya pernah membaca dari beberapa kronik sejarah bahwa tanah 5 warna yang digunakan untuk membakar cawan sabung ayam ini adalah jenis tanah unik yang akan segera kehilangan semua khasiatnya setelah meninggalkan negeri pakaian warna-warni, dan itulah mengapa cawan sabung ayam menjadi unik bagi bangsa kami. Zhang San mengangguk sebagai jawaban dengan ekspresi merenung, berpikir dalam hati bahwa jika seseorang dapat memonopoli tanah 5 warna ini, maka mereka pasti akan dapat meraup keuntungan besar. Chen Pingan cukup yakin dengan klaim ini. Berkat pengalamannya dalam pembakaran tembikar, ia sangat memahami sifat-sifat tanah. Para pekerja tungku pembakaran di prefektur Longquan telah bekerja di bidang pembakaran tembikar selama beberapa generasi, dan hal itu mengharuskan mereka untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanah. Akibatnya, Chen Pingan telah mendengar banyak cerita fantastis dan aneh tentang tanah dari mereka. Misalnya, Pak Tua Yao pernah bercerita kepadanya bahwa semua tanah liat memiliki takdirnya sendiri, sama seperti manusia. Sebagian dibentuk menjadi bodhisattva untuk disembah dan dihormati, sebagian dibuat menjadi porselen halus untuk digunakan oleh klan kekaisaran, dan sebagian lagi dibuat menjadi pot dan guci kasar yang digunakan di rumah tangga rakyat jelata. Setelah minum anggur, cendekiawan bermarga Liu itu agak mabuk, dengan sedikit rona merah di pipinya. Suasana hatinya membaik secara signifikan, dan ia tersenyum sambil berkata kepada Zhang San, "Dari pedang kayu persik di punggungmu, aku tahu kau seorang kultivator. Bisakah kau menghidupkan ayam jantan di dalam cangkir ini? Kalau begitu, kita bisa bertaruh dan bersenang-senang. Apa yang harus kita pertaruhkan?" Jelaslah bahwa cendekiawan itu adalah orang yang sama sekali berbeda di bawah pengaruh alkohol, dan ia tampaknya juga seorang penjudi sejati. Sarjana bermarga Chu itu mendesah sambil membujuk, "Kamu sudah cukup minum, jadi sebaiknya kamu tidur saja, Saudara Liu." Zhang San pun buru-buru menjawab, "Sebuah piala sabung ayam bernilai banyak uang, jadi jangan kita sia-siakan satu pun di sini." Sarjana bermarga Liu itu menghabiskan anggurnya dalam sekali teguk, lalu melemparkannya dengan kasar ke dinding, menghancurkannya berkeping-keping sambil terkekeh, "Kita harus bekerja keras dan mati-matian untuk membeli barang-barang seperti ini, tapi mereka tetap hidup lebih lama dari kita setelah kita mati. Betapa absurdnya itu. Berapa harga sebuah cangkir sabung ayam? Hanya 2 tael perak di negeri pakaian warna-warni, tapi berapa harga gelar jinsi? Itu jauh lebih mahal. Setidaknya, aku tidak mampu membelinya." Catatan, mungkin tidak mengherankan bagi kalian semua bahwa korupsi sudah ada sejak zaman dahulu, dan konon pembelian gelar sarjana oleh keluarga kaya merupakan hal yang cukup umum. Tentu saja, ini adalah kejahatan serius, tetapi itu tidak terlalu berpengaruh bagi orang kaya dan berkuasa. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ekspresi canggung muncul di wajah cendekiawan bermarga Chu itu, lalu ia menjelaskan, "Saudara Liu selalu suka mengoceh tentang hal-hal konyol saat mabuk, jadi tolong jangan pedulikan dia." Chen Pingan hanya tersenyum dan terus minum dalam diam. Pada akhirnya, cendekiawan bermarga Liu itu dibantu kembali ke kamarnya oleh temannya, dengan Zhang San mengantar mereka sampai ke pintu. Sementara itu, Chen Pingan tetap duduk sambil melirik pintu masuk ruangan. Di bawah hujan lebat, seorang lelaki kekar berjanggut tebal dan pedang terikat di pinggangnya mengarungi lumpur, tiba di depan perkebunan sebelum mengetuk gerbang. Wanita tua itu berdiri di seberang gerbang sambil bertanya dengan suara serak, "Ada yang bisa saya bantu?" "Saya di sini untuk berlindung," teriak pria itu. "Kau bicara dengan arogansi yang menuntut, seperti orang yang tidak ke sini untuk berteduh dari hujan," kata wanita tua itu dengan nada sinis. "Apa, maksudmu tidak ada tempat untuk pria lajang sepertiku di seluruh kompleks ini?" bentak pria itu. "Kami memang punya kamar untukmu, tapi tuanku tidak akan senang dengan orang yang sombong dan banyak menuntut sepertimu," cibir wanita tua itu. "Tuanku bukan orang yang mudah bergaul, jadi kalau kau membuatnya kesal, kau tidak hanya bisa menginap, kau bahkan mungkin harus tinggal lebih lama dari yang kau harapkan." Helaian-helaian janggut pria itu menyerupai kuku yang keras,
dan ia mencengkeram gagang pedangnya erat-erat sambil melotot ke arah perempuan tua itu dengan ekspresi mengancam. "Hentikan basa-basimu dan biarkan aku masuk. Kalau aku kehujanan begini lagi, aku bisa sakit. Bagaimana aku bisa pergi ke rumah bordil kalau sampai sakit?" Para perempuan jalang itu akan menghisapku sampai kering dalam hitungan detik, lalu menertawakanku karena staminaku yang kurang. Gerbang itu perlahan terbuka saat wanita tua itu mendesah, "Lebih baik ditertawakan daripada kehilangan nyawamu." Pria itu sedikit tersentak mendengar ini, lalu segera tertawa terbahak-bahak sambil menjawab, "Tubuhku ini telah mengumpulkan energi yang selama lebih dari 3 dekade, jadi aku tidak takut apapun. Bukan hanya iblis dan roh yang akan terlalu takut menghadapiku, bahkan jika leluhur mereka keluar untuk bermain, mereka akan lari menyelamatkan diri saat melihatku." Lelaki itu berjalan memasuki halaman seraya berbicara, dan alisnya sedikit berkerut seraya ia mengamati sekelilingnya. Wanita tua itu membanting pintu gerbang sekali lagi, dan tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar. Ternyata, kepala salah satu singa batu di luar telah jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping, tetapi suaranya sepenuhnya tenggelam oleh suara badai yang sedang berlangsung. Di kalangan klan kaya di beberapa negara di bagian selatan benua botol berharga timur, banyak wanita tinggal di kamar tidur, dan beberapa keluarga yang lebih ketat bahkan akan menyingkirkan tangga menuju lantai atas, yang pada dasarnya menjebak wanita di menara darurat hingga hari mereka ditakdirkan untuk menikah. Di salah satu bagian perkebunan itu ada kamar rias semacam itu, dan meskipun sudah larut malam, ada seorang pria yang sedang mengisi alis seorang wanita, yang sedang berbaring di kursi malas. Pria itu dengan lembut merapikan alis wanita itu dengan pensil alis, tetapi wajah wanita itu tak lebih dari gumpalan daging busuk yang hancur berkeping-keping, yang di dalamnya banyak tulang terlihat. Bahkan ada belatung yang tampak menggeliat di kulitnya, namun senyum tipisnya juga terlihat.